Jadi kalau kita mikir orang sibuk, sibuk seperti apa? Sibuk itu harus menyibukkan diri kepada Allah SWT. Urusan ibadah kita pada Allah. Tidak boleh tertinggal. Kalau saya boleh bercerita tentang jadwal ibadah yaumi saya, Pak, harian, ya, itu sekedar untuk kita bertukar informasi. Kita harus jelas jadwalnya. Walaupun jam 11 malam kita tidur, bangun harus jam 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok. Habis mandi terus makan. Suka makan berarti ya. Makan niler. Makan apa, Mas? Bangun tidur terus mandi, Pak. Habis mandi ada waktu sholat malam, baca Al-Quran, terus menuju masjid kemana yang mau berjamaah. Berapa lama sudah dilakukan? Puluhan tahun. Jadi kita berusaha hampir tidak pernah sholat subuh kecuali kita sudah mandi. Kalau ada waktu sholat malam. Setiap hari, ya, saya itu sholat subuh di Komplek Muhammadiyah. Karena saya ketua di sana, saya berusaha untuk bangun pertama, menyambut jamaah saya, nanti keluarnya suruk, saya terakhir. Berusaha. Tapi kadang-kadang nggak tercapai. Tapi sudah berusaha. Bangun tidur terus mandi, tidak pakai pakaian dipakai tidur untuk sholat subuh. Kotor itu. Nggak suci. Jadi tidak pernah kita ini sholat subuh, itu pakai pakaian, apalagi pakaian dalam, ibu-ibu. Bapak ibu sama saja, lepaskan pakaian itu, ganti yang baru. Walaupun tidak baru tapi bersih. Ini harus dilakukan. Nah, kebiasaan kita banyak waktu itu justru kalau baca buku, baca kitab, kalau bisa Al-Quran setidaknya itu di waktu malam yang sangat hening. Ada ceritanya bagaimana Habibie itu belajar keras tidak bisa mengalah kawannya yang Yahudi itu. Bagaimana cara mengalahkan kawan yang prestasi luar biasa itu? Akhirnya dia memberanikan diri bertanya, wahai saudaraku, kawanku, kenapa saya bekerja keras belajar tidak bisa menandingi kamu luar biasa, cerdas luar biasa? Apa tipsnya? Apa rahasianya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak, Bu? Kasih tahu dong. Apa alasannya? Apa anunya itu? Tipsnya itu? Ternyata kawannya itu suka bangun malam. Bangun malam itu lepas jam 12 itu namanya malam, Bu. Kalau sebelum jam 12 itu masih sore. Bangun malam, kemudian dia membersihkan dirinya, dia baca Al-Quran orang Yahudi ini. Orang Kristen ini baca Al-Quran. Loh, kenapa kamu baca Al-Quran? Al-Quran itu kan kitabnya orang Muslim. Kalau saya baca Al-Quran, timbul kecerdasan pada diri saya. Kata orang Yahudi Nasrani tadi. Akhirnya, loh kenapa saya sering bangun malam kan? Saya nggak mengamalkan seperti itu. Akhirnya dirubah oleh B.J. Habibie ini. Kemudian dia bangun malam, dia bersihkan dirinya, mandi dan seterusnya. Kemudian dia baca Al-Quran, kemudian dia baca pelajarannya. Akhirnya timbullah kecerdasan dan dia bisa mengejar jadi ranking 1 di Eropa. Di Jerman atau di mana dia kuliah. Akhirnya dia bisa menjadi ranking pertama dunia. Itu B.J. Habibie. Orang yang luar biasa cerdasnya. Ternyata kecerdasan seperti apapun tidak akan pernah bisa kecuali dalam pertolongan Allah. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau yang merasa belum cerdas dan belum pintur, mungkin belum bangun malam, belum mandi, belum baca Al-Quran, belum sholat malam. Betul, Pak? Ya. Ini luar biasa tips yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Kisah nyata ini. Dan dia menghabiskan waktunya itu untuk banyak membaca buku. Salah satu yang merintangi baca buku itu adalah banyak makan dan minum. Maka akhirnya B.J. Habibie itu puasanya Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Ini luar biasa. Nah, ini makanya kita ditanyakan bagaimana kualitasnya pasca Ramadan itu meningkat atau kendor. Idul Fitri, Idul kembali, Fitri, Fitrah. Kembali kepada kesucian. Suci yang bagaimana? Yang kelihatan ibadahnya itu adalah sawalan, meningkat.
Madu ini merupakan madu kesehatan yang menjadi andalan keluarga sehat karena mengandung 7 ekstrak herbal alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina. Ferihana Herba Immuna ini mengandung ekstrak madu, kurma, temulawak, ikan gabus, kulit manggis, daun kelor, dan kunyit. Madu ini dapat membantu meningkatkan imun, membantu mengobati flu, batuk, radang, mencegah infeksi virus dan bakteri, membantu mencapai berat badan yang ideal, merangsang kecerdasan otak, dan membantu program hamil. Aturan konsumsinya dapat diminum 3 kali sehari, 1 kali minum sebanyak 2 sendok teh.